Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 7 halaman 59 sampai dengan halaman 60. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2 yaitu zat dan perubahannya. Pada halaman ini kita akan membahas mari uji kemampuan kalian, dan satu lagi kita akan membahas ayo latihan pada aktivitas 2.6. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini sehingga bisa berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 59. Ayo latihan aktivitas 2.6. Dengan menggunakan tabel 2.2 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Perhatikan, ini adalah tabel 2.2, yaitu titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Perhatikan sebagai contoh untuk materi air, titik lelehnya adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kita bahas satu persatu pertanyaannya. Nomor 1. Besi adalah zat padat yang keras, sulit untuk dibengkokkan. Kalian mungkin pernah melihat tukang las menyambungkan besi atau membengkokkannya. Untuk itu kita harus mengubah besi menjadi zat cair dulu. Sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh? Perhatikan pada tabel di mana besi itu titik lelehnya adalah 1535. Jadi besi agar meleleh harus dipanaskan pada suhu 1535 derajat Celcius. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Air, apakah wujud air pada 15 derajat Celcius, pada 85 derajat Celcius, dan pada 120 derajat Celcius? Perhatikan titik leleh dan titik didih air. Titik leleh air adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Maka dari data ini kita dapat menjawab pertanyaan nomor 2. Pertama, air pada 15 derajat Celcius wujud zatnya adalah cair. Air pada 85 derajat Celcius wujud zatnya adalah cair. Sedangkan air pada 120 derajat Celcius wujud zatnya adalah gas. Kenapa? Karena berada di atas titik didihnya. Soal nomor 3. Aluminium biasanya kita jumpai dalam wujud padat pada suhu ruangan. Apakah wujudnya pada suhu 400 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius? Perhatikan. Aluminium titik lelehnya adalah 660 derajat Celcius. Titik didihnya 1800 derajat Celcius. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama aluminium pada 400 derajat Celcius. Perhatikan. Suhu 400 derajat Celcius berada di bawah suhu titik leleh aluminium yaitu 660 derajat Celcius, maka wujud zatnya adalah padat. Sedangkan aluminium pada 700 derajat Celcius karena berada di atas titik leleh dan berada di bawah titik didih, maka wujud zatnya adalah cair. Selanjutnya soal nomor 4. Di antara materi-materi di dalam tabel 2.2, manakah yang membutuhkan suhu paling tinggi untuk berubah dari padatan menjadi cairan? Maka perhatikan, cari yang titik lelehnya paling tinggi.
Karena untuk berubah dari padatan ke cairan maka harus melihat titik lelehnya. Dan titik leleh yang tertinggi ada pada materi permata. Maka jawaban soal nomor 4 adalah permata. Soal nomor 5. Apabila suhu terus didinginkan, tuliskan urutan materi berikut: air, nitrogen, atau oksigen dari yang paling dahulu membeku. Mengapa demikian? Pertama, kita lihat bahwa titik lelehnya itu dari yang paling besar ke paling kecil di antara air, nitrogen, dan oksigen. Perhatikan, yang titik lelehnya paling besar adalah air, sehingga air lebih cepat membeku dibandingkan dengan nitrogen dan oksigen. Setelah air, maka titik leleh yang kedua adalah nitrogen, yaitu negatif 210 derajat Celcius. Dan yang paling kecil adalah oksigen, karena oksigen titik didihnya adalah paling rendah, yaitu negatif 218 derajat Celcius. Jadi urutan ini didasarkan pada titik leleh dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil. Selanjutnya pada halaman 60. Salinlah bagan berikut ini dalam buku catatan kalian. Kemudian lengkapi dengan gambar partikel dalam setiap wujud zat di dalam kotak dan tuliskan juga nama setiap perubahan wujud zat pada setiap arah panah. Perhatikan di sini ada wujudnya. Yang pertama adalah wujud padat, yang kedua wujudnya cair, dan yang ketiga wujudnya adalah gas. Ketika wujudnya padat, maka partikelnya sangat rapat dan padat. Sedangkan pada wujud cair, partikelnya lebih longgar dibandingkan dengan wujud pada bentuk padat. Sedangkan pada wujud gas, maka partikelnya akan makin longgar. Maka partikelnya adalah seperti ini. Perhatikan perubahan wujudnya. Perubahan wujud dari padat ke zat cair maka dinamakan meleleh. Sedangkan perubahan wujud dari zat cair ke padatan maka disebut dengan membeku. Selanjutnya pada wujud cair berubah menjadi gas maka dinamakan menguap. Dan dari wujud gas ke wujud cair maka dinamakan mengembun atau kondensasi. Perhatikan panah yang paling atas, di mana panah paling atas adalah berubah dari wujud padatan ke wujud gas tanpa melalui wujud cairan. Maka ini dinamakan menyublim. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini adalah data titik leleh beberapa bahan. Jawablah pertanyaan A sampai D berdasarkan data tersebut. Jadi silahkan perhatikan pada tabel 2.3 ini adalah titik leleh beberapa bahan. Dari kaca, aluminium, coklat, besi, minyak zaitun, air raksa, emas, perak, garam, lilin, gula, dan es. Kita mulai pertanyaan yang bagian A. Bahan manakah yang membutuhkan panas yang paling tinggi agar meleleh? Maka perhatikan, cari yang titik lelehnya paling tinggi di antara zat-zat pada tabel 2.3. Dan ternyata yang paling tinggi adalah besi 1525. Maka jawabannya yang A adalah besi. Pertanyaan yang B. Bahan-bahan mana sajakah yang akan mencair pada suhu di bawah titik leleh air? Perhatikan, titik leleh air itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi perhatikan pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel 2.3. Maka zat yang akan mencair di bawah titik leleh air, yaitu di bawah 0 derajat Celcius, adalah yang titik lelehnya di bawah 0 derajat Celcius, yaitu pertama minyak zaitun negatif 20, dan yang kedua air raksa negatif 39. Maka jawabannya adalah minyak zaitun dan air raksa.
Pertanyaan yang C. Suhu rata-rata di daerah Arktik Kutub Utara adalah negatif 30 derajat Celcius. Bahan manakah yang tetap berwujud cair apabila ada di daerah Arktik tersebut? Jadi perhatikan, maka titik lelehnya harus di bawah 39, di bawah 30 derajat Celcius. Jadi titik lelehnya harus di bawah negatif 30 derajat Celcius. Dan ternyata yang titik lelehnya bawah negatif 30 derajat Celcius adalah air raksa. Maka jawabannya yang C ini adalah air raksa. Selanjutnya pertanyaan yang D. Suhu rata-rata di planet Venus adalah 432 derajat Celcius. Bahan manakah yang wujudnya akan tetap sama dengan wujud pada suhu ruang di bumi? Suhu ruangnya adalah 25 derajat Celcius. Maka pada wujud padat di bumi, berarti titik lelehnya harus berada di atas 432 derajat Celcius agar bendanya bisa berwujud padat. Perhatikan titik leleh dari benda yang di atas 432 derajat Celcius. Yang pertama adalah kaca, terus aluminium, terus besi, emas, perak, dan garam. Nah, selain benda-benda yang tadi disebutkan itu berada di bawah 432 derajat Celcius untuk titik lelehnya. Maka jawaban untuk soal nomor D adalah kaca, aluminium, besi, emas, perak, dan garam. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 7 halaman 59 dan 60. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.